Bagi teman-teman, berubah. Sebelum kita awali kuliah kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat bisa terkah, bermanfaat dan bisa mendapat pemahaman. Berdoa, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahmi birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin obrolan ya. Obrolan di dissolving ego gitu ya. Lanjutin. Bagaimana orang bisa mendiamkan pikiran gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mendiamkan itu maksudnya menghentikan keributan dalam pikiran kita. Tidak bisa jawabannya. Pikiran berhenti sendiri ketika energi dari interest itu ya. Ya, energi dari interest itu dihilangkan. Artinya ya interest itu dilampaui gitu ya. Itu baru pikiran bisa berhenti. Dia mengakuinya dan berhenti mengidentifikasinya sebagai pikiran saya merupakan tindakan yang lebih benar gitu ya. Jadi tidak mengidentifikasi diri sebagai pikiran atau tidak mewakili posisi pikiran sebagai saya, itu lebih benar malah. Pikiran adalah konsekuensi otomatis dari level kesadaran yang terkalibrasi spesifik ditambah personalisasi yang dipakai untuk memperoleh nilai. Dengan dilepaskannya aktivasi memori, orang hidup di dalam kemunculan seketika, alih-alih bergantung pada masa lalu atau mengantisipasi masa depan gitu ya. Ya jadi apa ya? Jadi dengan tidak mengidentifikasi diri sebagai pikiran, kemudian kita bisa hidup dalam spontanitas ya. Kita bisa hidup dalam spontanitas. Tidak tergantung pada masa lalu atau mengantisipasi masa depan. Jadi memang itu ya pikiran itu sendiri bekerja berdasarkan masa lalu, berdasarkan memori yang itu dari situlah kemudian kita punya kepentingan untuk mengantisipasi masa depan gitu. Kita lanjut lagi ya. Apa yang menggantikan pikiran ya? Ketika kita mampu melampauinya gitu ya. Jadi ketika masa lalu itu
dilepas, maka kebenaran itu terungkap dengan sendirinya gitu ya. Jadi ketika kita tidak tergantung, tidak mengidentifikasi diri sebagai pikiran, maka kemudian itu kehidupan itu berjalan dari satu persaksian ke persaksian berikutnya. Jadi ya pikiran ini sebagai fakultas, ya, fakultas yang hebat, tetapi itu kemampuannya terbatas. Maka kita mesti masuk lagi ke dalam fakultas yang lebih tinggi ya, yaitu diri kita sendiri. Sehingga di sanalah kebenaran-kebenaran itu terungkap dengan sendirinya gitu ya. Tanpa melalui proses berpikir. Jadi cukup bersaksi saja. Jadi kebijaksanaan ilahi yang terungkap ini bukan hasil pikiran, maka kita ya hanya bersaksi saja. Kesadaran atau kemawasan tetap ada, tetapi sebagai kualitas atau kondisi yang otonom. Jadi kalau kita melampaui pikiran, tidak berarti kita kehilangan eksistensi. Sebaliknya, justru ketika kita melampaui pikiran, maka kita masuk dalam jadi kesemuaan. Jadi ketika kita melampaui pikiran, maka pikiran akan digantikan oleh keadaan terliputi ya, terliputi olehnya. Jadi jangan sampai kita menyamakan daun sama dengan pohon gitu ya. Di Hawking memberi perumpamaan kalau pikiran itu hanya seperti daun, bukan pohon, gitu ya. Oke. Nah, tadi itu ya, hilang. Bentar ya, lagi updating kayaknya nih. Softwarenya ya. Mungkin udah setahun kali ini. Lebih lagi. Jadi nggak masalah sebenarnya ya melepaskan identifikasi dengan pikiran. Karena ya tak satu pun yang dihasilkan pikiran itu sebagai apa yang disebut kebenaran gitu ya. Ya pikiran itu bukan menghasilkan kebenaran, tapi pikiran itu hanya menghasilkan apa yang sah. Apa yang sah itu apa yang ditetapkan benar gitu ya. Jadi mungkin kita perlu bedakan antara yang benar dengan yang sah. Yang sah ini artinya yang ditetapkan benar. Tapi ini bukan kebenaran. Kebenaran itu yaitu terungkap. Ya. Terungkap dalam kesadaran masing-masing. Juga kita tidak perlu takut dengan melepaskan identifikasi diri dengan pikiran, karena misalnya perasaan saya akan mengalami ketiadaan eksistensi ya.
Saya berpikir maka saya ada, artinya ketika saya tidak mengidentifikasi dengan pikiran, maka saya akan kehilangan eksistensi. Tidak perlu, itu hanya imajinasi. Ya. Kenyataannya, kemampuan kita untuk mengalami eksistensi itu benar-benar tidak tergantung dari pikiran. Kita bisa mengalami diri kita melalui makom-makom batinia kita sendiri. Tidak hanya melalui pikiran. Justru mengenal diri melalui pikiran itu hanya salah satu tahap. Ya. Tahap dan itu tidak termasuk tahap spiritual gitu ya. Tapi itu tahap intelektual. Oke, pagi ini itu dulu ya. Mungkin ada pertanyaan atau apa ini dari Mas Jamim. Oh iya, Kang, ini ada beberapa quote di Instagram menarik sekali ya. Ini katanya, saya tak lihat deh. Bacain. Tidak perlu religius, tidak perlu spiritual untuk menikmati hidup yang sakral. Oh ya, ini lagi ini ya. Untuk menikmati hidup yang sakral. Ya, ini saya kemarin semalam juga baca. Ya. Sebenarnya saya mengerti arahnya gitu. Arahnya itu saya mengerti. Mungkin maksudnya itu begini, tidak perlu label religius gitu kan. Tapi memang ini kalimatnya problematis, artinya maknanya bisa ambigu gitu ya. Mungkin maksudnya ini ya, tidak perlu label religius, tidak perlu label spiritual untuk menikmati hidup yang sakral. Tetapi prinsip religius, prinsip spiritual itu justru membawa kita ke dalam kehidupan yang sakral. Mungkin maksudnya begitu ya kan. Sekarang ini memang kita mengalami banyak apa ya? Ya kalimat-kalimat problematis ya. Itu kita mesti berpikir keras, maksudnya apa sih? Ya kan. Ya saya karena ini ditulis oleh seorang tokoh, ya saya positive thinking saja. Oh, maksudnya ini tidak perlu label gitu ya. Tidak perlu label. Tidak perlu label spiritual, tidak perlu label religius, tetapi kita perlu prinsip religius, prinsip spiritual untuk menikmati hidup yang sakral. Nah, problematisnya mungkin di situ ya, antara label dan prinsip itu ini perlu diterangkan. Karena memang ya prinsip spiritual itu, prinsip religius itu untuk memudahkan jiwa kita menikmati hidup yang sakral. Mungkin gitu Mas Jamim ya. Mungkin perlu kalau ada yang nanya-nanya gitu, maksudnya itu label. Tapi memang ya sekarang ini kan kita menghadapi era apa ya, media sosial itu kadang-kadang itu memang banyak kalimat-kalimat yang mungkin sengaja ditulis secara problematis biar kita mampu menemukan sendiri ditambahkan sendirilah. Ya, saya semalam baca, oh ya ini maksudnya tidak perlu label, tapi perlu prinsip, ya perlu prinsip spiritual, prinsip religius untuk menikmati hidup yang sakral. Gitu ya, Mas Jamim. Ya, Bang. Oke. Matur nuwun. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Untuk teman-teman yang mau gabung di kelas training Tapping for Healing, segera mendaftar ya. Karena insya Allah pekan depan kelasnya sudah akan dimulai.
Terima kasih, kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.